Lah, malam nisfu Sya'ban adalah malam yang luar biasa, banyak limpahan rahmat, banyak limpahan hidayah, banyak barokah nggih. Tapi kata Nabi, ada 6 golongan yang diharamkan keberkahan di malam nisfu Sya'ban. Nabi mengatakan begini, malam nisfu Sya'ban adalah malam di mana ditentukan semua ajal dan Allah mengampuni semua dosa kecuali 6 golongan. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari 6 golongan tersebut, hadirin. Amin Allahumma. Siapa mereka? Yang pertama, orang yang diharamkan mendapatkan barokah di bulan Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban adalah musyrik, orang yang syirik, orang yang murtad, orang yang gak mau dengan Islam. Syirik itu gak harus sampean ngomong yang murtad, tidak. Kadang menghadiri acara keagamaan seremonial yang kalian percaya di situ, percaya kalian di situ ada kebenaran. Oh, ternyata agama itu semuanya benar, Ustaz. Nggih murtad hadirat. Pokoknya jangan percaya. Tidak ada agama kecuali Islam, agama yang mulia. Insyaallah yang pertama ini kita selamat. Oke, karena musyrik itu biasanya gak mungkin orang ahli pengajian. Kalau nanti hadirin ketemu sama ibu-ibu di Batu, Masya Allah ibu solehah. Yang saya heran apa? Sempat bantu pondok saya, terus minta satu, Pak Ustadz, nggih, doakan anak saya. Loh, kenapa anaknya? Tadi kan lewat sehat, enak, sugih, sukses. Kata dia, anak saya murtad itu. Loh, kok bisa murtad? Apa karena mungkin diajak sama temennya atau gimana? Gini Ustaz, anak saya itu murtad gara-gara saya yang salah ngasih tempat pendidikan. Anak saya itu mulai kecil SD sampai SMA saya masukkan di sekolah non muslim. Akhirnya lingkungannya lingkungan non muslim. Ketika tahu bagaimana agama lain yang menurut dia benar tapi hakikatnya salah, akhirnya masuk dan murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau ahli pengajian seperti ini, insya Allah kita hanya doa mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, insya Allah kita selamat juga. Siapa golongan orang yang diharamkan barokah di malam nisfu Sya'ban? Kedua, mudminu khamrin, orang yang sering minum minuman keras. Jarang gak ada bahkan. Ya tapi kita selamat. Tapi jangan lupa mungkin anak-anak kita dilingno, diingatkan anak-anak kalian. Mungkin ada yang belum sholat, suruh sholat. Ada yang mungkin banyak maksiat, suruh tobat. Atau daripada apa, atau barangkali sampai minum minuman keras, mintakan hidayah kepada Allah, mudah-mudahan dirubah. Yang ketiga, siapa golongan orang-orang yang diharamkan barokah di malam nisfu Sya'ban? Yang ketiga adalah musyahin. Nah ini banyak ini. Napa musyahin? Orang yang banyak musuhan kepada orang muslim lainnya, benci kepada muslim lainnya, goro-goro ekonomi, salah paham, atau masalah hal-hal sepele sampai akhirnya satru 3 hari, sampai gara-gara ekonomi, wah macam-macam hadirin. Ingat yang seperti itu gak barokah. Nabi mengatakan barang siapa yang satru saudara muslimnya lebih dari 3 hari, bukan 3 tahun loh nih, 3 hari, maka kelak Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Na'udzubillahi min. Ada kejadian, pernah ada satu kakak beradik. Yang adik ini benci sama kakak, hasut gara-gara ekonomi. Akhirnya salah paham, adik gak mau nyopo kepada kakak. Kakak baik. Setiap hari minta maaf kakak, adik nolak. Pas lebaran kakak nyuruh satu keluarga untuk minta maaf ke keluarga adik, ditolak. Bahkan adik itu keluarganya dipeseni, ton ojo main nang ummu ojo. Kenapa? Karena sudah 7 turunan saya haramkan. Iku duduk saudara, iku musuh iku.
Tapi coba lihat kakak itu ngalah. Karena orang tiang saya, orang ahli pengajian berani untuk minta maaf atau ngalah. Akhirnya karena nggak diterima punya cara. Lah ini bisa kita tiru. Kenapa? Kakak itu tahu adik itu lebih miskin, gak punya apa-apa. Kakak sukses. Akhirnya kakak ini bilang ke toko meracangan yang ada di sebelah adik di akad. Layu, nggih. Jenengan paringi sembako ke adik saya setiap bulan. Campur pun, mulai beras, gula, minyak, kecap, semuanya. Pokoknya setiap bulan 200.000. Tapi dengan syarat jangan sampai ketahuan kalau yang ngasih saya kakak. Karena adik saya gak bakal mau. Saya nemu mboten nih. Gak ngomong sama adiknya kalau dia yang ngasih. Saya mau beli ke jenengan setiap bulan, terus kirimi adik saya. Kalau adik saya tanya, loh saking pundi niki? Sampai bilang sedekah panjenengan, sedekah sampai anak wis. Jangan bilang dari saya sebagai kakaknya. Oh nggih, seneng. Pertama kali dikasih, Waalaikumsalam. Salam. Napa niki? Anu sedekah. Dibuka sembako. Alhamdulillah. Waduh, haren sampean niki. Oh nggih, anu ada rezeki. Bulan selanjutnya tetap 201 kardus lengkap. Sampai berapa tahun? Sampai 8 tahun. Gak ada yang tahu. Kalau selama ini yang ngasih kakak gak ada yang tahu. Karena perjanjian sampai tahu gak dibeli lagi di situ. Cari meracangan yang lain. Sampai akhir 8 tahun kakak mulai sakit-sakitan. Tetap sembako lancar. Terus dilingno sama yang meracangan ini. Mas, gak sambangi, gak nyambangi kakakmu. Kakakku apa? Yo sakit di rumah sakit. Oh, sehatnya saya tidak kesana, apalagi sakitnya. Jarno ya wis ndang mate gak apa-apa. Bencinya sama kakak. 3 bulan kakak meninggal, hadirin. Kakak meninggal, sejak itu kiriman sembako mandek. Tangge, siapa kata bayari? Mandek, kiriman sembako mandek. Bulan pertama setelah kakak wafat, mandek sembako. Adik tetap, yo nggih boten takziah, gak tahu sambangan, gak tahu nyambangi ketika sakit. Ketika sembako mandek baru bingung. Biasanya nyagakno iki, gak ono sing jagakno. Ngomong ke tetangga yang meracangan itu. Anu, kok telat kirimane? Diam tapi saya tunggu bulan depan. Oh nggih pun, bulan depan gak datang lagi sembako. Modelnya kok berubah tetangga ini. Ono apa iki? Ono sing hasud biasane. Bulan ketiga tetap gak ada sembako datang ke rumah dia. Karena gak kuat akhirnya ngomong, ade itu ngomong, Mas, sampean iki wis istiqomah 8 tahun ngasih saya sembako. Mosok pedot kayak ngene eman lho, istiqomah lho iki. Orang yang meracangan niku ngamuk sambil ngomong. Iya, sing kati bayar sapa? Lho nak sedekah to. Oh, ono sing bayari iku. Siapa yang bayari? Yang bayari itu kakakmu yang kau tiap hari menghinanya. Loh, kakakku yang meninggal. Nggih. Waktu sehat dia bilang jangan sampai tahu kalau kakaknya, kalau saya yang ngasih sembako selama ini. Aku jaga rahasianya sampai wafat. Kalau sekarang siapa mau belikan? Mendengar jawaban seperti itu seperti pukulan buat si adik tadi itu, nangis hadirat. Akhirnya dia datang ke kuburannya, nangis-nangis di situ sampai anak-anak semuanya suruh sowan kepada keluarganya si kakak, tapi percuma, sudah buat apa? Sudah tidak ada. Lah yang begini-begini jangan sampai. Nggih? Makanya di malam nisfu Sya'ban, sebagian tempat itu setelah baca nisfu Sya'ban itu mantuni maghrib biasanya selaman-selaman, jalu sepurane nggih. Lah ngoten nggih. Di sini gitu apa enggak? Lah, apa tujuannya? Biar tidak termasuk golongan orang yang bermusuh-musuhan, diharamkan barokah bulan Sya'ban. Mudah-mudahan semuanya diterima amal ibadahnya oleh Allah, dijadikan hatinya bersih, tidak ada musuh-musuhan. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang keempat,
Siapa golongan orang yang diharamkan barokah di malam nisfu Sya'ban? Siapa? Yang keempat adalah qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim. Saya jelaskan begini. Bedanya tali silaturahim dengan bermusuh-musuhan dengan orang muslim begini. Kalau tali silaturahim itu bermusuh-musuhan dengan kerabat, ambil misanan, mendoan, pakle, bude. Tapi kalau misalkan bermusuh-musuhan, itu bermusuh-musuhan dengan orang yang tidak ada hubungan famili, konco, partner, tetangga. Lah, lebih parah kalau orang mutus tali silaturahim. Gak barokah kehidupannya, gak bakal barokah hartanya. Bahkan Nabi mengatakan sebaliknya, yang menyambung tali silaturahim insya Allah panjang umur, kathah rezeki. Berarti kebalikannya, lek mutus tali silaturahim, rezekinya sumpet, terus umurnya tidak akan panjang. Na'udzubillahi min dzalik. Lah saya tanya, hadirat, kalau panjenengan ningali tiyang sedo pas ten Masjidil Haram, kinten-kinten sae napa mboten? Kalau misalnya pas sedone niku pas nyekel Ka'bah, megang Ka'bah, pas ngajenge Ka'bah wafat, saya napa mboten? Saya. Ada hadis mengatakan begini. Qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang mutus tali silaturahim itu dilaknat masih meninggal di dalam Ka'bah. Bayangno. Orang yang mutus tali silaturahim gak nyopon di mbek bude, mbek Pak De, semuanya kerabat-kerabatnya dia masih meninggal di tengah Ka'bah. Di jerone Ka'bah niku lho. Itu tetap dilaknat. Makanya jangan musuh-musuhan wis. Kita mau masuk bulan suci ini, sucikan hati. Nggih. Nisfu Sya'ban itu kita selaman-selaman, minta maaf. Minta maaf itu betul-betul minta maaf. Kadang nggih minta maaf lisane tok. Oh jaluk sepuro kosong-kosong. Yo, mari selaman ngomong. Oh jaluk sepuro tapi di ati drongkol ae. Gak bisa. Yang namanya minta maaf itu menghapus apa yang ada di hati kesalahan, itu dihapus. Ayo minta kepada Allah mudah-mudahan disucikan hati kita. Mana afdol? Minta maaf napa nerima maaf? Minta maaf. Karena minta maaf ini rotok ego, rotok buang napa harga diri. Sampean ngene tok, ayo aku jaluk sepuro. Oh bagus. Kadang gak mau. Apa gak minta maaf? Jarna salah itu kok. Lah itu. Sedangkan yang paling afdol, yang banyak pahalanya orang yang awal pertama kali minta maaf. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang keempat. Yang kelima, al-musbil, orang yang memanjangkan kain sarungnya sampai nutupi mata kaki. Ini dulu ya. Kalau sekarang ini dijadikan dalil buat yang cingkrang-cingkrang. Jadi harus orang sarungan itu cingkrang. Gak gitu. Maksudnya orang yang tidak boleh sarungnya sampai ke mata kaki itu kalau niatnya sombong. Lek gak sombong gak apa-apa. Sing repot iku wis cingkrang sombong. Kenemenan nggih. Lah ulama mengatakan kita jangan bahas panjang atau tidaknya. Ulama mengatakan apapun yang kita pakai dalam keadaan sombong nggih termasuk ke dalam ancaman seperti ini. Laki make cincin sing rotok mahal, cincin nopo zamrud 30 juta. Biasanya ulama-ulama nyokal mikuk ngene sekalian dodolan cincinnya nggih. Gimana seperti itu? Gak boleh. Perempuan kayak gelang, dididik gatal ngene garu-garu ngene tangane. Bukan sakit niku ndak boleh. Atau mungkin Pak Haji laki-laki ini pakai BHS, capek gak dibuka, cik tahu ini BHS ini. Pokoknya jangan sombong. Kenapa? Apapun pakaian yang dipakai dalam keadaan sombong itu tidak boleh. Bahkan ada hadis, ada 3 golongan yang kelak tidak akan diberi rahmat oleh Allah. Di antaranya orang yang pakai pakaian dan pakaian dalam keadaan sombong. Lah makanya hati-hati. Ini yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang terakhir.
siapa golongan orang yang tidak mendapat keberkahan di malam nisfu Sya'ban? Yang terakhir, yang adalah al-aqlil walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ayo kita bahas. Durhaka itu ada dua. Durhaka semasa hidup, durhaka setelah wafat. Durhaka semasa hidup biasanya anak-anak muda yang nggak tahu. Hati-hati kalau ngomong sama ibu sama bapak. Dan jenengan juga jangan sampai doakan anak dengan doa yang jelek. Karena lisan paling mandi, paling mujarab itu lisannya ibu dan bapak. Kalau ngomong iki anakku wong gendeng iki, yang gendeng hadirin. Ngomong aja, oh ini anak masya Allah, ini jadi ulama nanti, insya Allah jadi ulama. Masuk gak tahu ngaji, insya Allah jadi ulama wes. Tapi kalau dengan doa seperti itu, naudzubillah. Lah sekarang gini, yang ada di HP, tontonan anak-anak kita itu mengajarkan sebagian atau terkadang untuk tidak menghormati orang tua. Hati-hati dengan tontonan di HP itu. Bahkan pernah kejadian, saya pernah dengar dari guru saya, ada anak minta ke ibunya sepeda motor, kayak trek-trekan. Ibu yang ngomong, saya gak punya uang, aku dodolan cabe, ikan di pasar, gak segitu, buat sepeda motor gak cukup. Anaknya ngamuk, pokoknya dibelikan, gak dibelikan awas ibu, ngancem. Ibu gak punya uang, jarno ya. Anak ngamuk pergi, ibu wis tahu karakternya anak, sifatnya anak. Ibu akhirnya nunggu sambil nanak nasi, terus diamben tidur-tiduran sampai kesirep. Ternyata anak itu ngamuk hadirin. Keluar gak lama balik, tahu betul apa? Betul bensin. Ibu disirami bensin. Terus dibakar hadirin. Bayang. Dibakar siapa? Bakar siapa dia? Bakar orang yang merawat dia mulai kecil. Bakar orang yang menyiapkan makanan untuk dia. Bayang no. Pertanyaannya, sopo sing ngajari? Kan saya ngajarin, delok iki lho. Ini bahaya. Nyangoni HP boleh, tapi dengan pantauan. Lihat di jarno ojo. Orang sekarang bisa maksiat dengan melihat. Oh ngene carane yo. Terus direkam, disimpan. Kapan ngetokno? Nanti kalau sudah kepepet ditokno. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang pertama, orang durhaka semasa orang tua hidup. Yang kedua, durhaka semasa orang tua wafat. Siapa mereka? Orang yang gak sempat mocokno Fatihah kepada almarhum almarhumah. Gak sempat ngirimi yasin tahlil kepada almarhum almarhumah. Gak sempat sedekah untuk almarhum almarhumah. Gak sempat ziarah untuk almarhum almarhumah. Gara-gara apa? Gak mungkin lalai karena urusan duniawi. Yang kedua, gak mungkin gak tahu carane. Yang ketiga mungkin bukan ahli pengajian. Yang keempat yang takut napa? Salah pemahaman, ikut orang-orang yang model-model haram rokok lagi modeling ini itu orang durhaka hadirin. Jangan diikuti ya. Itu dibilang bid'ah, tahlil bid'ah itu ngajari kita nggak ngirim doa kepada mereka. Berarti mereka ngajari kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Naudzubillah. Makanya kirimi mereka itu lagi manggil kita, kirimi aku. Orang yang meninggal itu, almarhum almarhumah, jenazah yang sudah wafat itu, kalimat subhanallah itu di alam kubur sangat manfaat. Cuma tidak bisa baca sudah. Kenapa? Alamnya beda. Dunia itu alam beramal, kalau sudah masuk ke barzakh itu alam balasan. Dalam riwayat, lek panjenengan nyekar, niku sunai lak salam nggih. Assalamualaikum ya ahli kubur nggih. Salam itu doa kan? Salam itu semoga keselamatan atas yang sudah meninggal. Ada yang mengatakan yang dikubur jenengan paringi salam niku boten saged jawab. Ya kalau masih hidup, Assalamualaikum mak, Waalaikumsalam, sama-sama doakan. Yang dikubur boten saged. Kenapa? Karena salam itu amal, kubur bukan lagi alamnya beramal.
Makanya dikirimi minimal Fatihah. Mau boten sempat Fatihah. Mantuni sholat kepada namanya ibu ditulis, namanya bapak ditulis Al-Fatihah, baca Fatihah. Sempat tahlilan malam Jumat, alhamdulillah. Kalau ada rezeki minimal 1 tahun nggak ada no haul. Kalau misalkan jenengan mungkin tempatnya kecil di rumah, kalau ke tempatan tahlil Habib, boten cekap nih Habib, gimana? Gampang. Gimana? Di sini ada pondok pesantren punya Ustaz Saiful atau mungkin yang mana banyak di sini. Tanya santrinya berapa? Santrinya 20. Tumbas no makanan tak? Gorengan tak? Tanya Ustaz, pinten santri ini? 20. Sampean belikan gedang goreng niku jangan pas-pasan 20, 25 sakno ya ini nggih. 25 20 damel santri, 5 jenengan. Itu santri makan gorengan seneng nikmat nggih. Jenengan doa, ya Allah barokah saya memuliakan santri, muliakan almarhum almarhumah di alam kubur. Nah terus minta kepada Ustadz, tolong Ustadz kirimi Fatihah. Wah di Fatihai anak santri, ayo dibaca Fatihah. Al-Fatihah, seneng pahalane sampai hadirin. Tapi saya ingatkan, lek kelasnya gorengan cukup jaluk Fatihah, ojo jaluk tahlil lho sampean. Dosa lho sampean iki. Terus tumbas gorengan sakake-akene ngomong, iki Ustaz wacana Yasin tahlil waqiah tabarok sak ceramane mesisan. Oh. Lah aku tak balekno wacawan dhewe panganen dhewe enak. Kalau minta Yasin tahlil waqiah tabarok ya sego nasi. Ya nggih. Nasi telur separuh sambal cukup. Nah itu sampai enggak pahalanya? Sampai. Perlu kita yakini itu pahalanya sampai. Mana dalilnya Bib? Gak usah dalil. Saya punya teman di Malang meninggal pas Covid kemarin. Habib sami kali kula. Ketemu sama ponakannya saya kemarin. Saya tanya, "Ya apa kabare? Gak pernah mimpi ummu ta?" Mimpi Bib. Apa katanya? Gini Bib, kok tiba-tiba ngomong gini. Nek sampean wocokno aku Fatihah, itu kayak ngasih saya cemilannya. Tapi nek sampean wacokno aku Yasin tahlil, koyok ngirimi aku sego. Konyang aku le. Bayangno sampean. Sampean kelas-kelas Fatihah berarti seneng cemilan berarti. Yasin tahlil berapa menit sih? Paling 5 menit, maksimal saya enggak patek lancar paling 10 menit 15 menit. Tapi kepada almarhum almarhumah ya Allah manfaatnya luar biasa. Itu manfaat kepada mereka dan Allah akan balas, anak-anak kita akan bacakan yang sama kepada kita. Amin Allahumma amin. Ayo kita doa mudah-mudahan barokah di bulan Rajab, barokah di bulan Sya'ban. Mugi-mugi panjang umur nututi bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban Allah panjangkan umur kita. Allah jadikan takdir kita takdir yang baik. Allah jadikan takdir anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, jembar rezekine, panjang umure. Insyaallah ketika sudah sampai ke batas waktu yang ditentukan, Allah beri anugerah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.